Apa itu ketertarikan personal? Kita harus tahu dulu apa fakta-fakta yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, rasa suka atau rasa tidak suka. Ada juga faktor lainnya, yaitu kebutuhan dasar. Dengan adanya kebutuhan dasar, manusia akan memulai komunikasi satu sama lain dalam jangka waktu cukup sekali atau bahkan berkali-kali. Selain itu, ada faktor lain yaitu keterampilan. Berlangsung secara terus-menerus, maka akan meningkatkan ketertarikan yang tinggi, lalu juga keakraban. Ketertarikan secara individu. Ketertarikan individu ini akan menyebabkan secara bertanya-tanya akan orang lain. Apakah ada hal yang sama dengannya? Atau suatu hal yang kita sukai? Akan timbul perasaan, yaitu kebutuhan dasar, emosi, dan juga adanya motif. Pentingnya afiliasi dalam eksistensi manusia dan ketertarikan individual. Perbedaan individu dalam kebutuhan untuk berafiliasi akan mendorong seseorang untuk melakukan kerjasama karena memiliki kebutuhan yang sama. Terbentuknya hubungan, yaitu hubungan individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Contoh kebutuhan, misalnya ketika kita lapar, kita akan membeli atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan suatu makanan. Kebutuhan itu berbeda-beda, seperti misalnya ada yang butuh roti, ada yang butuh tiket, ada yang ingin minum, atau juga ada yang ingin belajar, atau ada juga yang ingin jalan-jalan atau menghibur diri. Kebutuhan berbeda ini yang akan membuat afiliasi atau hubungan yang berbeda pula. Hubungan-hubungan yang akan terbentuk akan membuat ikatan dan akan semakin lama akan semakin kuat dengan melakukan komunikasi secara langsung atau juga komunikasi secara perantara. Jika tidak terjadi atau gagal, bagaimana? Respon kognitif tentu saja akan menurun. Kognitif ini sendiri yaitu memberikan suatu penilaian, mempertimbangkan dan juga menghubungkan suatu peristiwa. Kebutuhan berafiliasi yaitu pertama mencari, seseorang akan mulai mencari orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya sehingga menciptakan sebuah hubungan. Lalu akan membina hubungan yang ada, akan dibina dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak kenal maka tidak sayang. Hubungan akan dimulai jika ada sebuah perkenalan, sehingga kita tahu apa kebutuhan kita ataupun tujuan orang lain. Lalu bagaimana jika seseorang tidak ingin akrab dengan orang lain? Apakah memungkinkan? Kita kan manusia sebagai makhluk sosial. Seseorang hidup sendirian tanpa orang lain, apa mungkin? Kita harus berpikir orang itu akan sedih, atau juga merasa kesepian, atau bahkan kekurangan, karena kebutuhan hidupnya tidak akan tercapai. Menurut kita, hal ini terjadi mungkin karena adanya traumatis atau rasa takut bertemu dengan orang lain. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Kemungkinan saja ada kebutuhan yang lebih sedikit dengan orang lain, jika mereka menyukai hal yang sendiri, namun bukan berarti mereka tidak menyukai. Untuk emosi, untuk emosi senang, marah, takut, atau kecewa, itu akan mempengaruhi kehidupan dari seseorang untuk ke depannya. Lalu,
bergerak menuju pertemanan. Faktor yang mempengaruhi berafiliasi, kejadian eksternal dapat meningkatkan dan mengurangi kebutuhan secara sementara, di mana akan menciptakan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ketika kita merasa dicintai, kita akan bisa senang dan juga bersemangat, lalu juga bisa membantu kita mencapai target dengan efisien, atau mempermudah untuk mencapai tujuan, atau juga bantu untuk mempercepat mencapai keinginan. Dampak buruknya akan terjadi pertikaian atau perdebatan, lalu kemudian bisa jadi perkelahian atau bahkan kriminalitas. Emosi dan ketertarikan seseorang akan saling berdampak untuk melihat hubungan satu sama lain. Seperti bagaimana rasnya, pekerjaannya, atau kekayaannya. Sekian, thank you.